Halo teman-teman ASN semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan di saat pandemi seperti ini ya. Perkenalkan, nama saya Raisa Nehemia. Saya berasal dari Dinas Kesehatan, Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 108 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video refleksi pembelajaran dari apa yang sudah saya dapatkan di agenda 2. Sebelum masuk ke agenda 2, saya mau menceritakan sedikit saja tentang metode latsar Pemprov DKI Jakarta, yaitu menggunakan model baru tuh, blended learning. Nah, blended learning sendiri itu artinya perpaduan antara proses pembelajaran tatap muka di kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Penyelenggaraan di awal itu ada pembelajaran mandiri yang disebut dengan MOOC. Lalu dilanjutkan di agenda 1 dan agenda 2 dengan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, di agenda 2 sendiri itu dibahas secara terperinci apa saja nilai-nilai PNS atau yang disebut dengan core values berakhlak. Nah, ikuti video saya saat ini untuk mengetahui secara detail apa itu berakhlak. Core value yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Salah satu contohnya adalah responsif terhadap keperluan pasien dan menyapa saat berada di rumah sakit. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Kata kuncinya yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Contoh, petugas kesehatan yang konsisten melaksanakan protokol kesehatan dan selalu mensosialisasikan protokol kesehatan tersebut kepada masyarakat. Core value yang ketiga adalah kompeten, yang memiliki arti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai. Kata kuncinya, kinerja terbaik, keberhasilan, dan ahli di bidangnya. Contoh, petugas kesehatan yang memiliki STR dan meningkatkan keahlian dengan mengikuti webinar-webinar yang ada. Core value yang keempat adalah harmonis, yang memiliki arti kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Kata kuncinya, peduli, perbedaan atau diversity, dan selaras. Contoh adalah menolong rekan kerja yang kesulitan dalam mengoperasikan teknologi terbarukan. Lalu core value yang kelima adalah loyal, yang memiliki arti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya adalah komitmen, kontribusi, nasionalisme, dan dedikasi. Salah satu contoh adalah mengikuti upacara di kantor. Lalu yang kelima core value-nya adalah adaptif, yaitu karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Contoh adalah seperti membuat website pendaftaran online untuk mendaftarkan diri ke dokter spesialis sehingga tidak membuat antrian panjang apalagi saat pandemi COVID seperti ini di rumah sakit. Lalu yang terakhir adalah core value kolaboratif yang memiliki arti menjalin kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya adalah kesediaan kerjasama, sinergi untuk hasil lebih baik. Contoh, berkoordinasi dengan atasan untuk pemecahan masalah-masalah yang kompleks. Nah, gimana teman-teman dari penjelasan video saya tadi? Semoga teman-teman bisa dapat mengerti dan mengaplikasikan apa itu berakhlak, karena itu merupakan core values kita sebagai PNS nantinya. Kesempatan kali ini saya juga mau berterima kasih kepada tutor agenda 2 saya, Ibu Nurse Pancaningsih Heskep MKes yang telah berbagi ilmunya kepada saya. Nah, yang saya rasakan saat ditutorin oleh ibu ini adalah adanya interaksi dan mengajak saya untuk aktif, dan peserta lainnya juga aktif dalam
mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide apa itu tentang berakhlaknya. Nah, awalnya kita masih ragu-ragu apa tentang berakhlak, tapi dengan penjelasannya Ibu Panca dan memberikan 3 kata kunci atau bahkan lebih kata kunci dari masing-masing core value, membuat saya semakin mengerti apa itu berakhlak. Contoh-contoh yang diberikan juga sangat baik dan dapat diterima di dalam tusi saya nantinya. Dan pemberian-pemberian tugas juga mengajak kita untuk mampu berkolaborasi seperti tugas kelompok, berkolaborasi bersama teman-teman peserta CPNS lainnya. Jadi dari situ saja sudah membangun core value kolaboratif. Terima kasih sekali lagi Bu Panca. Tidak ada yang lebih dari kata. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dari Tuhan sehingga bisa memberikan ilmu-ilmu Ibu ke depannya menjadi lebih banyak lagi. Terima kasih Ibu.